Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Saudara, baru-baru ini Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digemparkan dengan tewasnya salah seorang pekerja tambang inkonvensional berinisial BRN yang berusia sekitar 40 tahun yang bekerja di bawah bendera CV Anugrah Bintang Prastia atau ABP tewas setelah digilas oleh baling-baling kapal hisap produksi. Penambang ilegal ini sendiri nekat, dan ketika dia melakukan pekerjaan di dekat kapal hisap produksi hanya mengenakan oksigen sebagai pernapasan di dalam air. Dan kebanyakan memang penyelam-penyelam di areal pantai Matras tersebut tidak menggunakan alat-alat standar yang dilegalkan. Inilah laporan Viral News and Entertainment untuk Anda. Salah seorang pekerja ponton selam berinisial BRN berusia 40 tahun, warga Nangnung Tengah, tewas terkena baling-baling kapal hisap produksi atau KIP di perairan Matras, Pantai Matras, Sungai Liat, Bangka. Korban tewas secara mengenaskan, dan informasi yang diperoleh di lapangan, korban tewas paha penuh luka-luka sayatan disinyalir akibat terkena baling-baling. Informasi yang diterima dari pihak kepolisian, peristiwa naas ini terjadi saat ponton tertarik pada saat KIP bermanuver. Setelah dicek, ternyata tali jangkar TI ponton selam telah terlilit di baling-baling kapal. Korban yang saat itu berada di atas ponton kemudian ikut tertarik ke bawah KIP. Tak ayal, tubuh korban langsung tersayat baling-baling kapal. Berdasarkan informasi pihak kepolisian, ponton selam tersebut bekerja di bawah naungan CV Anugrah Bintang Prastia atau ABP yang bermitra dengan PT Timah dalam hal pengolahan SHP atau sisa hasil produksi yang beroperasi di perairan Laut Matras. Kapolres Bangka AKBP Indra Kurniawan SEK kepada para awak media menyatakan akan memproses hukum terkait adanya kecelakaan tambang yang telah menelan korban jiwa. Salah seorang sumber yang berada di TKP menyebutkan peristiwa ini terjadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Saat itu penambang nekat mendekati KIP yang masih bekerja dan hendak menggarap titik betting yang berada di dekat KIP Phuket. Mereka menyebutkan memang dibolehkan untuk menambang di wilayah betting atau tumpukan tanah dekat KIP, dengan catatan KIP harus sudah menjauh dari lokasi. Tetapi penambang ini yang katanya anak buah AA adalah orang Nangnung juga nekat mendekati KIP Phuket yang masih beroperasi, dan terjadilah kecelakaan itu. Korban memang sebagai tim selam. Korban sempat dinyatakan hilang, namun tak selang beberapa lama, korban yang tergilas baling-baling KIP pun berhasil dievakuasi dan dibawa ke darat. Mati masuk ke kapal hisap. Tampak juga beberapa nelayan dan personil berseragam Satuan Pol Air menggunakan perahu bermotor mendarat di pantai. Puluhan warga berhamburan ke pantai menyambut kedatangan mereka yang tengah menggotong karung plastik warna putih. Kemudian tim evakuasi memasukkan karung plastik berisi tubuh manusia itu ke dalam kantong mayat berwarna kuning. Seperti diketahui, tambang inkonvensional atau TI laut dilakoni dari atas ponton dan menggunakan jasa penyelam sebagai aktor utama mengarahkan mesin sedot ke dasar laut. Bagi driver profesional, teknik penyelaman tradisional di TI laut ini terbilang super nekat dan menantang maut, karena hanya bermodal suplai oksigen yang dipompa sebuah kompresor di atas ponton dan disalurkan melalui selang nilon. Penyelam berani melampaui kedalaman 30 meter. Gilanya,
Penyelam juga tidak melengkapi diri dengan peralatan lain untuk mengimbangi tekanan atmosfer yang meningkat sangat cepat saat berada di bawah permukaan. Semoga ke depan tidak akan pernah terjadi lagi, dan para penegak hukum diharapkan untuk benar-benar melakukan penegakan hukum dan menindak tegas yang bersalah. Sejauh mana penegakan hukum yang akan dilakukan kepada pihak yang mempekerjakan para penambang inkonvensional, khususnya yang berada di areal wilayah Laut Matras? Harusnya ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum dan jangan mengabaikan keselamatan para penambang itu sendiri. Teguran untuk yang memegang SPK tentu ini harus terus giat dilaksanakan sebelum akhirnya terjadi lagi peristiwa serupa. Demikian sajian dari Viral News and Entertainment. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.